Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrotus Sofi, NIM 1121083, kelas Hukum Pidana D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tindak pidana. Khususnya bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya, sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat melanggar hukum negara dan akan mendapatkan sanksi. Dasar penentuan perbuatan pidana. Yang pertama, asas legalitas. Yang dimaksud asas legalitas yaitu tidak semua tindakan itu dihukum, kecuali tindakan tersebut sudah tercantum di peraturan perundang-undangan. Contohnya mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, rumusan undang-undang, unsur tingkah laku, dan unsur perbuatan melawan hukum. Maksudnya unsur tingkah laku atau perbuatan itu adanya delik berbuat dan tidak berbuat, unsur rangkaian perbuatan, dan unsur tujuan dari perbuatan. Yang sedangkan unsur melawan hukum itu ada dua, melawan hukum formil dan melawan hukum material. Melawan hukum formil itu secara formil dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum material itu dirumuskan atau tidak. Jika melawan hukum, maka dapat dikategorikan tindak pidana. Yang ketiga, adanya kesalahan, baik disengaja maupun lalai, dolus atau culpa. Yang keempat, pertanggungjawaban pidana atau PJP. Pelaku yang layak dipidana, atau maksudnya di sini itu yang mampu pertanggungjawaban atas hukum pidana, yaitu orang itu tidak gila, terus orang itu tidak tidur dalam keadaan tidak tidur, terus orang itu tidak mabuk, orang itu tidak amnesia. Yang kelima, adanya kausalitas, yaitu bahwa perbuatan pelaku menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana itu ada dua. Yang pertama, ius poenale atau objektif, merupakan peraturan yang di dalamnya terdapat larangan-larangan yang akan menimbulkan sanksi bagi orang yang melakukannya. Yang kedua, ius puniendi atau subjektif, merupakan peraturan hak negara untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, unsur syarat pemidanaan. Seseorang bisa dikategorikan dipidana itu ada dua, perbuatan dan orangnya atau pelakunya. Selanjutnya, unsur kesalahan. Ada dua bentuk kesalahan. Yang pertama, dalam arti pertanggungjawaban pidana, bahwa pelaku kejiwaannya normal. Normal di sini yaitu baligh, berakal, atau mumayyiz. Maksudnya kejiwaannya normal itu orang itu atau pelaku itu dalam keadaan tidak orang gila. Maksudnya itu bukan orang gila, terus orang itu tidak mabuk, orang itu tidak amnesia, orang itu tidak dalam keadaan tidur. Yang kedua, dalam arti hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yakni apakah ada unsur kesengajaan atau dolus ataupun kelalaian atau culpa pada diri pelaku.
Asas-asas hukum pidana. Masalah pokok hukum pidana, sistem hukum pidana material atau substansif itu ada 3. Yang pertama itu perbuatan atau tindak pidana, yaitu asas legalitas. Maksudnya asas legalitas itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tidak semua tindakan itu dihukum kecuali tindakan tersebut sudah tercantum di peraturan perundang-undangan. Contohnya mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, orang atau kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, yaitu asas kulpabilitas. Yang dimaksudnya seseorang tidak bisa dihukum jika kesalahannya itu tidak terbukti. Terus yang ketiga, pidana atau sanksi. Sebagai contoh, jika orang membunuh, belum tentu dia bersalah karena entah itu terpaksa atau pembelaan diri atau overmark. Selanjutnya, masalah pokok pidana itu yaitu A. orang, terus nembak atau perbuatan, B. mati atau akibat. Maksudnya A. orang di sini ialah misal ada orang besoknya itu ada kegiatan meeting atau kegiatan sekolah. Itu si orang itu tidur larut malam. Terus perbuatannya itu belum mengarah ke tindak pidana. Akhirnya dari tidur larut malam itu akibatnya kan bangun terlambat. Perbuatannya itu belum mengarah ke tindak pidana. Akibat dari bangun terlambat itu, maka seseorang itu berkendara cepat melebihi batas maksimal, berarti itu muncul adanya niat maksudnya. Dan akhirnya jika seseorang itu berkendaraan melebihi batas maksimal, maka seseorang itu bisa dikatakan nanti nabrak, atau maksudnya di sini jika seseorang itu melakukan perbuatan melanggar lalu lintas, yaitu dengan berkendara cepat yang melebihi batas maksimum, bisa saja terjadi kecelakaan atau nabrak, atau bahkan mungkin menghilangkan nyawa seseorang. Dan itu yang dimaksud tindak pidana, yaitu menghilangkan nyawa orang. Yang B yaitu mati atau akibatnya. Maksudnya di sini sebabnya jika seseorang itu mengantuk, maka orang itu akan berkendara dengan melebihi batas maksimal. Terus yang akhirnya akan menimbulkan kecelakaan dan mungkin dapat menghilangkan nyawa seseorang. Selanjutnya, overmark atau daya paksa. Suatu yang tidak dapat dipaksa, dan itu yang memaksa dari luar atau baik dari seorang atau alam. Ditinjau secara objektif atau diri pelaku ada 2, yaitu yang pertama vis absoluta dan yang kedua vis compulsiva. Vis absoluta yaitu ada kejadian alam tetapi tidak bisa melawan. Contohnya seperti gunung meletus yang menghilangkan nyawa atau melukai orang. Padahal menghilangkan nyawa orang itu termasuk dalam tindak pidana. Akan tetapi pada contoh tersebut merupakan kejadian alam yang tidak mungkin kita lawan. Selanjutnya, vis compulsiva, yaitu keadaan yang relatif dari luarnya, tetapi dia takut. Bisa jadi dia lebih kuat, bisa jadi dia lemah. Contohnya,
adanya perampokan di minimarket. Penjaga minimarket tersebut terpaksa memberikan uang yang diminta oleh perampok karena si penjaga merasa si perampok tersebut lebih kuat dari dirinya, dan si perampok menodongkan pisau untuk mengancam nyawa si penjaga minimarket tersebut. Selanjutnya, percobaan pidana. Itu ada 3. Yang pertama niat, sikap batin, dan perilaku. Yang kedua ada permulaan pelaksana. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Maksudnya di sini adalah misal si A mencuri di rumah si B. Maka dari itu perbuatan tersebut mengandung niat, yaitu dari pelaku sendiri atau dari si A. Permulaan pelaksananya itu si pelaku atau si A itu mengendap-endap ke rumah si B, yang si A itu mengetahui bahwa si B itu tidak berada di rumah, dan si A itu melancarkan aksinya dengan mengendap-endap di rumah si B. Tapi pada saat si A mengendap-endap di rumah si B, si A itu ketahuan oleh warga sekitar. Maka orang itu atau warga sekitar itu yang melihat si A mengamankan si A atau si pelaku agar tindakan tersebut tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan kejadian itu tidak selesai. Maksudnya di sini kan yang seharusnya si A itu mencuri barang di rumah si B, tetapi si A ketahuan oleh orang, makanya tindakan tersebut tidak selesai. Selanjutnya, sistem pemidanaan. Yang pertama, pidana. Yang kedua, tindak pidana atau asas legalitas yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang ketiga, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atau asas kulpabilitas. Yang keempat itu tujuan pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Tidak semua perbuatan itu harus dipidana. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada kesalahan atau mampu dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan. Yang pertama, melakukan tindak pidana. Yang kedua, di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab. Maksudnya di sini ialah orang yang mampu bertanggung jawab itu seperti orang yang tidak gila, orang yang tidak tidur, orang yang tidak mabuk, dan orang yang tidak amnesia. Umurnya juga di atas 20 tahun. Yang kedua, dengan kesengajaan atau kealpaan. Yang keempat, maaf. Terus selanjutnya, bentuk kesalahan. Yang pertama, sengaja atau dolus. Yang kedua, lalai atau kulpa. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku harus mampu bertanggung jawab. Yang kedua, seseorang tidak dapat bertanggung jawab apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Soal selanjutnya ialah bagaimana harapan Anda mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang. Yaitu, harapan saya semoga tindak pidana hukum material di Indonesia lebih terkontrol sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan vonis hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku di Indonesia ditetapkan seadil-adilnya tanpa menimbang status sosial atau jabatan. Karena
Bagaimanapun, tindak pidana yaitu perbuatan yang tidak dibenarkan adanya karena akan merugikan banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.